Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita belajar, silakan berdoa dulu. Silakan berdua untuk berdoa. Di tempat duduk, siap gerak, hormat gerak, tegak gerak. Doa mulai. Silakan lanjutkan baca Al-Qur'annya sebelum kita mulai pembelajaran. Hari ini ada. Siapa yang terakhir? Anggun ada. Asti Ramadhani ada. Aulia Rahma, Deviasi Rahayu, Fauzan, Habil, Halimah, Keisha Chelsea, Marsha, Maulida, Maisilva, Miza, Muhammad Zaki, Mutia Zahara, Nazla, Noprianola, Novaliza, Olivia Deca, Oriza, Rafid, Rahma Yolandari, Revi Firza, Reza, Rindra, Silfatil Hasanah, Taskia Putri, Fiona, Wines,
Zahra, Zaskia, Zivana. Berarti 2 orang yang hadir ya. Silakan Anda semua berdiri dulu, kita sama-sama berdiri menyanyikan lagu. Berarti kita ya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Materi kita itu yang pertama tentang yang kemarin itu materi kita tentang apa? Materi yang akhir kita tentang masyarakat dan narkoba. Untuk sekarang kita lanjutkan dengan materi baru, yaitu tentang meneladani jejak langkah ulama Indonesia yang dunia. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama menganalisis era keteladanan tokoh ulama Islam di Indonesia, yang mana tokohnya itu ada Hamzah Al-Mansuri, Nuruddin bin Ali Al-Madani, Syekh Abdul Rauf bin Ali. Kemudian mempresentasikan paparan mengenai peran dan keteladanan ulama Islam Indonesia. Kemudian mengakui keteladanan tokoh ulama Islam di Indonesia. Yang keempat, membiasakan sikap dengan membaca, menulis, berprestasi, kerja keras, tanggung jawab, literasi, dan produktif dalam berkarya. Selanjutnya ada pertanyaan pemantik. Coba kamu jelaskan kalau saudara masuknya Islam. Siapa yang akan jawab? Siapa yang akan jawab? Coba kamu jelaskan kalau saudara masuknya Islam. Silva, silakan. Masuknya Islam, silakan.
modern atau masa modern, yaitu mulai dari tahun 1800 sampai sekarang. Yang kedua, siapakah tokoh-tokoh yang terkenal mendunia di dalam Islam? Silakan. Yang pertama, Abu Abdul Muti Nawawi Al-Tanari Al-Bantani. Yang kedua, Hamzah Al-Fansuri. Yang ketiga, Nuruddin bin Ali Raniri. Yang keempat, Syekh Abdul Rahman. Yang kelima, Syekh Yusuf Abdul Mahasin. Yang keenam, Abdul Samad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbani. Yang ketujuh, Muhammad Saleh bin Umar Al-Samarani. Itu adalah 7 orang yang apa dia itu? 7 orang yang mana dia itu? Ulama besar Indonesia yang mencapai dunia atau mendunia. Berarti dia ulama-ulama yang tidak hanya terkenal di Indonesia tetapi terkenal di seluruh dunia. Sebelum masuk ke data ini, silakan Anda buka HP-nya masing-masing. Silakan kerjakan asesmen yang sudah dikirim, link di grup WA-nya masing-masing. Silakan Anda kerjakan, bukan suatu 5 menit. Sejarahnya, yang pertama adalah periode klasik. Yang mana dia periode klasik? Dari tahun 650 sampai 1250 Masehi, di mana masa kemajuan dan keemasan Islam. Mana dia masanya? Islam di masa Nabi Muhammad SAW, kemudian Islam di masa Khulafaur Rasyidin, kemudian Islam di masa Bani Umayyah, Islam di masa Bani Abbasiyah. Berarti Islam itu mengalami kemajuan atau masa keemasannya itu berada di masa periode klasik. Kemudian masuk periode pertengahan, yaitu dari tahun 1250 sampai 1800. Itu masa gelora Islam dan kelemahannya. Di mana masanya? Masa pada Kekaisaran Safawi di Persia. Kemudian Kekaisaran Mogul di India. Yang ketiga Kekaisaran Utsmani di Turki. Yang terakhir adalah periode modern, yang mana periode modern ini masih kita rasakan pada saat sekarang ini, yaitu mulai dari periode tahun 1800 Masehi sampai sekarang. Berarti kita berada di periode mana? Berarti kita berada di periode modern. Yang mana ulama yang kita bahas hidup di tahun 1600-an sampai 1700-an dan juga setelah tahun 1800-an. Ulama Indonesia yang mendunia. Yang pertama ada namanya Syekh Abu Abdul Muti Nawawi Al-Tanari Al-Bantani. Ini dia. Bisa dilihat? Kemudian silsilah Imam Nawawi ada, bisa dipahami? Dia berasal dari Nabi Muhammad SAW, yang anaknya, yang putrinya adalah Sayyidina Fatimah Az-Zahra, yang suaminya Ali bin Abi Thalib. Bisa dilihat nama lengkap beliau apa? Abu Abdul Muti Muhammad Nawawi bin Umar Al-Tanara Al-Jawi Al-Bantani. Dikenal juga dengan nama Muhammad Nawawi Al-Jawi Al-Bantani. Lebih terkenal lagi dengan nama Imam Nawawi Al-Bantani. Ayahnya bernama Umar bin Khattabi, merupakan seorang ulama di Banten. Ibunya bernama Zubaida. Bisa dipahami apanya biografinya? Bisa. Iya. Ini adalah peta di mana kampung kelahiran siapa tadi? Imam An-Nawawi. Perjalanan intelektualnya pada usia 5 tahun, Syekh An-Nawawi belajar ilmu langsung dari asuhan ayahnya sampai dia terakhir
Kembali ke Mekah, tidak berhenti sampai di Mekah, tetapi beliau juga pergi ke negara-negara lain seperti Mesir dan Suriah. Berarti beliau tidak hanya menuntut ilmu di Indonesia, tetapi di negara-negara lain. Bisa. Kalau Anda sudah paham, silakan Anda duduk berkelompok. Putar aja bangkunya ke belakang, satu kelompok itu 4 orang, putar ke belakang. Kemudian cari di internet atau media sosial atau apapun itu namanya tentang orang-orang atau imam-imam yang kita pelajari yang 7 itu. Cari permasalahan serta cari identitasnya seperti apa yang Anda pahami, mulai dari tadi Imam An-Nawawi sampai yang terakhir dia yang ke-7 siapa tadi? Muhammad Shaleh bin Umar Al-Sam'ani. Silakan putar bangkunya cepat. Abu Abul Mahasin Tajul Kalwadi Al-Makassari. Silakan untuk kelompok 2 tampil ke depan. Kelompok 2 ya? Kelompok 2 aja, kelompok 5 tampil ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang Abdurrauf As-Singkili. Abdurrauf As-Singkili merupakan seorang ulama besar Aceh yang terkenal. Abdurrauf Al-Singkili adalah seorang ulama dari Pansor yang memiliki pengaruh besar dalam hal penyebaran agama Islam di Sumatera dan Nusantara. Nama lengkap Abdurrauf As-Singkili adalah Abdurrauf Ibnu Ali Al-Fansuri yang tertera dalam kitab tafsir Tarjumun Al-Mustafid. Pendidikan pertama Syekh Abdurrauf didapatkan di tempat kelahirannya yang berada di Singkil. Ayahnya juga merupakan seorang yang alim. Syekh Abdurrauf berangkat ke Banda Aceh kemudian pada tahun 1052 Hijriah atau 1642 Masehi, Abdurrauf melanjutkan pendidikannya di Jazirah Arab. Abdurrauf memiliki tempat belajar yang tersebar di sejumlah kota yang berada di sepanjang rute haji. Rute tersebut dimulai dari Doha, di wilayah Teluk Persia, Yaman, Jeddah, Mekah, serta Madinah. Mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf kalau ada kurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan mengenai sejarah mengenai Syekh Yusuf Al-Makassari. Syekh Yusuf Al-Makassari adalah seorang ulama sufi dan pejuang yang lahir di Goa, Sulawesi Selatan pada 3 Juli 1626. Ia dikenal sebagai pelopor penyebar agama Islam di Afrika Selatan. Syekh Yusuf memiliki banyak pengaruh terhadap perkembangan Islam di bidang mistik. Ia juga dikenal sebagai pahlawan nasional dan Mahaputra Adi Pradana. Permasalahan yang dihadapi oleh Syekh Yusuf Al-Makassari diantaranya pembuangan ke Ceylon atau Sri Lanka pada tahun 1684 karena perselisihan dengan Belanda. Yang kedua, pembuangan ke Afrika Selatan pada 1694 sama alasannya karena perselisihan dengan Belanda. Berikut adalah beberapa keteladanan yang dapat diambil dari Syekh Yusuf Al-Makassari. Di antaranya, beliau tidak sombong meskipun memiliki ilmu yang tinggi, memiliki sifat tawadhu, dan tidak pernah lelah dalam mencari ilmu. Mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Jika ada salah, kami mohon maaf. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Paham apa yang disampaikan teman-temannya di depan? Paham. Paham.
hal yang paling baik untuk dijadikan motivasi untuk kita semua. Sudah selesai? Terakhir sebelum kita tutup, hari ini kita bisa memahami bahwa ada beberapa tokoh Islam yang mendunia. Mana dia ada yang namanya Abu Abdul Muti Nawawi Al-Sanari Al-Bantani. Sampai yang terakhir, yang ketujuh, ada namanya Muhammad Saleh bin Umar Al-Samarani. Bisa dipahami? Mulai dari biografinya, kemudian jejaknya, keteladanannya seperti apa, bisa dipahami semuanya? Bisa. Sekarang kita lanjutkan. Terakhir itu refleksi terakhir, yaitu apakah kamu sudah mengikuti proses pembelajaran dengan baik? Sudah. Apakah kamu sudah memahami materi meneladani jejak langkah ulama Indonesia yang mendunia yang didiskusikan hari ini? Bisa. Apakah kamu mengalami kesulitan dalam proses pembelajaran? Tidak. Berarti Anda semuanya sudah paham tentang materi kita hari ini, yaitu tentang meneladani tokoh-tokoh Islam yang mendunia. Terakhir sebelum kita tutup, silakan Anda kerjakan asesmen formatif yang telah Ibu kirimkan di grup WA-nya masing-masing. Nanti bagi yang tidak tuntas akan kita adakan remedial, dan bagi yang tuntas akan kita adakan pengayaan. Nanti selanjutnya minggu depan kita lanjutkan dengan masih materi yang sama, tetapi dengan tujuan pembelajaran yang berbeda, yaitu tujuan pembelajaran yang ke-3 dan ke-4. Apa tadi yang ke-3 dan 4? Mengakui keteladanan tokoh ulama Islam di Indonesia dan membiasakan sikap gemar membaca, menulis, berprestasi, kerja keras, tanggung jawab, literasi, dan produktif dalam berkarya. Bisa dipahami? Bisa. Sekarang untuk hari ini kita cukupkan pembelajaran kita sampai di sini. Kita lanjutkan minggu depan. Sekian untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.